Paten prianya sudah ndak sabar. Sabar Tonang, sebentar lagi baru bisa halal untuk kamu. Sebentar aja kok Bu. Cahayu. Ya Mas. Saya pergi sebentar ya. Yuk. Mau kemana Mas? Ada lah. BP kamu nggak mati kan? Enggak. Ya udah, ntar telepon sebentar ya. Mari Bu. Hati-hati ya nak. Dos pundi Bu? Yang ini lebih pantas kan? Ini yang ketiga setelah dua yang utama tadi loh Bu. Coba yang satunya itu. Ya, yang merah atau yang kuning Mas? Ya, itu coba yang kuning dicobain dulu. Halo. Iya Mas. Aduh banyak orang Mas. Ya, iya. Bram lagi ya? Iya. Katanya mau mengambil kejutan untuk saya. Kejutan apa toh? Tadi kan sudah pamit sama ibu. Katanya mau ngambil cincin. Cincin rancangannya sendiri. Mana tadi? Akhirnya yang mana yang mau dipakai? Ini mau ada. Gini aja enggak apa-apa. Halo Mas. Halo. Mas. Mas. Mas Bram. Kok cuma bising gini aja? Ada apa tuh? Sebulan ini sejak pagi sore masih di sana. Kalau tidak saya larang, ini malah tidur di sana. Nani, kamu kakaknya. Ini harus diakhiri. Ora iso dibiarkan terus begini. Dengan cara apapun. Kami sudah menggunakan puluhan dukun, bahkan orang sakti. Dan semua sudah bergerak. Apapun caranya, ini harus diakhiri. Dan kami juga sudah berusaha mendekati Bu Bram. Mendekati... Yo. Tapi aku mau semua ini diakhiri. Nggih, Pak. Maafkan saya ya, Bu. Ini semua salah saya. Mas Bram, maafin saya ya, Mas. Saya egois, mau menang sendiri. Bu, maafkan saya ya, Bu. Kalau saja saya mengikuti kehendak Mas Bram untuk menikah 3 bulan lagi, Mas Bram masih hidup pasti. Mas, saya ini yang paling sedih. Bram, mana saya satu-satunya. Ibu sangat merasakan berat. Mas itu ya memang sudah keras adatnya. Sebagai kakak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Bahkan kalau sudah maunya, Papa juga dilawan. Dan tidak ada yang bisa menahan. Ya, lama-lama kan bisa hilang ingatan. Aku rasa sekarang juga sudah. Kecuali
kalau segera mendapatkan pengganti Bram. Dulu katanya ada saudara jauh Bram yang datang dari Jerman. Katanya juga naksir sama Mahas. Jangan-jangan Tejo. Dulu Bram pernah cerita kalau dia taruhan untuk mendapatkan Mahas. Kamu kenal Tejo Wibowo? Masih ada hubungan kerabat sama ibu? Ya, kalau dihubung-hubungan, kita semua ini saudara. Dia juga usaha batik, tapi bangkrut. Kamu masih ingat sama makanan ini? Ya masih ingat lah Mbak. Bistik ini. Bistik londo yang dimodifikasi lidah Jawa. Waktu kemarin saya datang, tahu enggak? Yang pertama kali saya cari, ya rumah makan ini. Tapi saya enggak tahu kalau ada ruangan istimewa. Tapi sebenarnya kamu itu kuliah ke Jerman untuk kuliah beneran atau cuma hura-hura? Dua-duanya. Itu yang bener. Ya udah cicipi dulu. Oke. Ini spesial loh, dimasak untuk kamu. Pasti masakan ini bikin kamu kangen. Mahas enggak pernah mengurusi ini, Mbak. Bukan cuma ini yang enggak pernah diurusi Mahas. Ayo kita makan dulu. Monggo, ini enak loh. Ayo. Yo, ngopi-ngopi dulu. Mari. Didon, buat kamu, ngopimu. Sudahlah, Don. Nggak usah diresiki. Toko ini mau ditutup, nggak ada yang ngurus. Pemiliknya itu lebih suka berada di kuburan. Don, kamu itu gimana? Dengar tidak? Dengar. Ya kalau bisa toko ini tuh jangan ditutup dulu. Wong aku ini masih banyak utang kok. Cicilan aja belum lunas. Kamu itu bujangan kok banyak utangnya toh, Don. Nah, duit kamu itu kemana? Wong kamu aja nggak pernah main judi, nggak pernah mabuk-mabukan, main perempuan pun jauh. Duitmu neng di, heran saya. Wah nggak usah kamu. Wong aku juga heran kok. Mungkin sudah terlambat. Saya turut berduka cita. Terima kasih. Saya Tejo, temannya Bram. Saya baru datang dari Jerman dan langsung menyempatkan kemari. Kalau kamu ingat, dulu kita pernah berkenalan, pernah bertemu. Maaf, sekarang agak-agak lupa. Waktu peresmian toko antik kamu memakai batik warisan dari neneknya Bram. Kok masih ingat? Saya tidak mungkin lupa, karena Bram memakai motif batik yang sama. Oh iya. Maaf, saya mau sama Mas Bram dulu. Silahkan.
Bagaimana? Sampai sekarang masih berjalan baik. Walaupun Mas masih suka ke kuburan, tapi sudah ditemani Tejo. Setidaknya itu jauh lebih baik. Kan Mas jadi bisa membuka diri. Opo Mas kelihatan gembira? Ya selama pembicaraan itu masih mengenai Bram, sudah pasti membuat Mas antusias. Dan aku juga sudah bicara banyak sama Tejo mengenai hubungan mereka. Dan Tejo cukup cerdas menggunakannya sebagai pendekatan. Biar saya jelasin, Mas. Ini alat penggaruk. Ini juga termasuk anti. Ini fungsinya buat kalau misalnya ada gatal di punggung, tinggal garuk-garuk kayak gini. Oke, enak banget. Tapi kalau misalnya nggak gatal juga nggak apa-apa. Enak juga. Yang paling enak itu kalau misalnya di punggung kita ada jamuran. Itu enak sekali. Kalau misalnya jamuran biasanya gatal juga enak. Gak mau? Murah kok, Mas. Bahkan Mas sudah diajak ke rumahnya Tejo. Saya tahu. Kakak perempuannya itu kan rewel sekali. Terasa berat memang ya. Saya juga pernah mengalami kejadian yang sama. Kehilangan orang yang sangat-sangat saya cintai. Sampai saat ini masih terkenang selalu. Maaf, Mbak. Kecelakaan? Ya, kecelakaan. Tapi dia bukan di rumah. Suami saya kabur dengan perempuan lain. Biasa. Laki-laki kan begitu. Resiko punya suami kan sama. Kalau nggak ditinggal mati, ya ditinggal kawin lagi. Tinggal menyelesaikan disertasi. 1 tahun kalau cepat. 2 tahun kalau biasa. Tanggung. Jadi saya harus menyelesaikannya. Sebenarnya kalau saya tahu begitu lama dan biayanya yang begitu banyak, mungkin saya urungkan. Kata kamu, tak perlu disesali apa yang sudah terjadi. Memang tidak. Kita menatap masa depan. Kita berdua. Berdua? Kita ke Jerman sama-sama. Nggak bisa, Jo. Nggak bisa secepat itu. Nggak pakai Mas. Mas. Mas cuma untuk Mas Bram. Oke. Saya bisa menerima itu. Sebetulnya bisa lebih cepat. Kalau kamu mau, kita resmikan di sini. Lalu kita pergi ke Jerman. Gimana? Kamu melamar, Jo? Iya. Saya bukan anak kecil lagi yang punya banyak waktu. Mungkin kamu bisa lebih baik dalam suasana yang berbeda. Iya kan? Saya nggak tahu, Jo. Saya masih belum bisa meninggalkan Mas Bram. Kalau perlu, kuburannya kita pindah, oke? Atur pertemuan dengan Tejo. Jangan sampai Mas tahu. Nggih, Pak. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, kamu harus mempertimbangkannya, Jo. Rasanya sudah semuanya, Mbak. Tentang Bram yang masih menghantui, tentang perjanjian yang harus saya tanda tangani, tentang keluarganya Pak John, tentang semuanya. Pilihan saya tetap baik untuk memperbaiki usaha keluarga.
Dan yang paling penting, saya sangat sayang sama Mahas. Saya percaya, meskipun perlahan, Mahas pasti akan menemukan penggantinya Bram. Kamu mendengar Bram meninggal karena kecelakaan? Ya, Kamu tahu kenapa? itu juga saya tahu. Menurut Primbon Jawa, perempuan dengan pundak semampai yang disebut dengan Bahulawea adalah perempuan yang merampas hidup suaminya. Dan siapapun yang akan menikahinya akan meninggal sampai 7 kali. Kamu tetap akan menjalaninya, Jo. Mbak, saya ini lama tinggal di Jerman. Dan saya diajarkan hidup itu untuk berpikir dengan otak. Saya tidak mau percaya mitos seperti itu. Dan gugon Tuhon Jawa itu, Mbak, sudah tidak berlaku lagi untuk saya. Jo, setelah Bapak meninggal, suami aku pergi. Saya hanya memiliki kamu, Jo, satu-satunya. Saya tidak bisa melihat sesuatu yang buruk menimpa kamu, Jo. Saya akan hati-hati, Mbak. Saya tidak rela melihat kamu dikorbankan, Jo. Min, pasang Min. Ya. Don, pesta bujangan itu pesta apa toh? Oh ya, Bu, aku juga nggak ngerti yo. Cuman kan lumayan kalau kita dapat honor gratis toh. Kalau nggak dikasih honor ya makan gratis. Memangnya kalau setiap kawinan itu harus ada pesta melepas jadi bujang? Iya. Ya, kalau dianya punya uang mau lepas bujang, mau lepas burung ya terserah dia toh. Nah, sayangnya kok nggak ada dangdut ya, nggak ada campur sari. Kalau itu kita bertiga aja ngelakuin di belakang biaya. Cocok no. Bro, jauh-jauh ke Jerman, dapat ke Jawa juga. Boleh sepak, nggak legit. Kamu nggak datang ke sana? Wong ya pestanya khusus untuk teman laki-laki ya. Ya tapi mungkin nanti malam setelah selesai. Jujur, aku deg-degan. Ya apalagi aku, Mbak. Tadi mana yang udah kamu lihat? Oh. Kalau kamu bisa mengalahkanku, kamu boleh mengintip aku tidur dengan Ningsih. Kalau kamu yang menang, aku boleh mengintip malam pertamamu dengan Mas. Jadi, kalau seri, kita boleh saling intip. Oke, deal. 1, 2, 3.
Ada Bapak, Bu. Bapak John. Sejak kapan pintunya tidak dibuka? Sejak dari pemakaman. Mas, bangun Mas. Mas, kamu tuh lihat tuh Mas. Mas itu udah seminggu udah keluar kamar. Telepon juga semua udah diangkat. Kamu usaha apa loh? Ayo bangun. Iya. Dikit lagi, Ma. Susah, Pak. Berita sudah menyebar dan tidak ada satu laki-laki pun yang mau mendekati Mas. Salah satu jalan hanya dengan memindahkan Mas ke tempat lain. Setidaknya di mana berita itu belum menyebar. Lakukan. Tapi Masnya tidak mau. Aku sudah coba bicara di kamarnya, tapi dia malah mengisyaratkan untuk bunuh diri agar tidak memakan korban lagi, Pak. Selama ini siapa yang bisa menemui di kamarnya selain kamu? Kamu sudah bilang kalau Bapak mau bertemu. Sudah. Dia bilang apa? Permisi, Mbak. Mau ketemu sama Ibu Mahasmara. Nggak bisa, Mas. Non Mas nggak mau siapapun masuk ke dalam kamarnya. Yang boleh masuk hanya Ibu Mahanani. Oh enggak, saya cuman kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa. Saya cuman mau teriak aja depan kamarnya gitu. Ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan sama beliau gitu. Boleh ya? Bisa titipkan ke saya saja, Mas. Nanti biar saya sampaikan ke Ibu Mahanani. Oh, nggak bisa. Soalnya ini tuh apa ya, kayak menyangkut nyawa banyak orang gitu, Mbak. Aku harus nyampein sendiri. Dengar jawabannya dari beliau gitu. Ditunggu dulu, Mas. Saya lapor dulu ke Ibu Mahanani. Oh iya, tolong ya, Mbak. Monggo. Oh itu kamarnya Bu Mahas itu ya? Iya, Mas. Itu kamarnya Bu Mahas. Ada di dalam. Oh di dalam, belakang situ ya? Iya. Masih ya? Bu Mas, permisi Bu. Ibu ada di dalam ya Bu ya? Kalau Ibu ada di dalam saya tak teriak aja ya. Tolong didengarkan ya Bu. Bu perkenalkan Bu, nama saya John. Saya pegawai di toko barang antiknya Ibu. Bu, lalu saya cuma mau tanya aja Bu, apa benar kalau toko barang antik itu mau ditutup ya Bu ya? Ya saya itu masih ada cicilannya belum lunas Bu. Kalau bisa mau paling cepatnya 5 bulan lagi, tapi saya dikasih pesangon 3 bulan ya Bu ya. Itu nggak apa-apa, bener Bu. Apa nih? Bu, ada apa ini? Kenapa Bu? Toko barang antik itu udah rugi Bu. Saya punya rinciannya, ini ada catatannya Bu. Bu. Mas, sakit Mas. Aduh. Aduh. Ayo. Siapa gue? Bu, saya Don Bu. Saya pegawainya Ibu di toko barang antik. Ini saya bawa catatan rincian tentang penjualan semua barang antik. Udah ini aja yang mau saya sampaikan. Matur nuwun. Udah ngomong cuma gitu doang. Udah apa? Mau kemana? Loh, ayo. Aduh, ikut ke pos. Aduh, Pak. Ikut. Sakit, Pak. Ikut ke pos. Aduh, Mas. Mau masuk sana. Mas. Hei, sini kamu. Enji Bu, enji. Aduh, ayo masuk. Mas. Aduh. Pasti saya udah salah besar ya Bu. Wong tadi Bu Mahasiswa sendiri nggak masalah kok saya temuin Bu. Malah dia yang nemuin saya. Bener?
kelihatannya sehat-sehat aja gitu. Ya nggak begitu. Kamu tuh cara berpikirnya terlalu rumit. Semua serba terencana. Aku tidur saja, kamu tafsirkan yang macam-macam. Ada apalah, kenapalah, apa frustasi, tertekan. Ya nggak begitu toh. Si Don itu menemui si Mas karena masalah pekerjaan. Itu masalah hidup dan matinya. Tapi enggak mungkin kalau dia tuh enggak punya rencana lain. Bagi Don, menemui Mas soal gaji itu adalah sebuah rencana yang besar. Kenapa dipusingkan? Nah, mengenai si Don berhasil membuat Mas keluar dari kamarnya, itu yang hebat. Tapi aku yang mendorong Mas untuk mau ketemu Don di toko. Agar dia tuh mau keluar kamar, menghirup udara segar, atau dia... Dan siapa tahu dia suka, ya kan? Maksud kamu seneng kalau kamu tuh punya adik ipar pegawaimu? Nan, kamu tuh nggak tahu siapa dia. Sekarang saya ingat, kamu itu yang menawarkan garukan punggung ke saya, kan? Hah? Oh, lali ya, Bu. Semua tuh yang datang ke sini tak tawari barang apa aja gitu, jadi lupa. Bu, berarti kalau dari perkataannya Ibu, toko ini nggak jadi ditutup ya, Bu? Iya, mungkin. Oh, aku tuh mau nyaranin ini loh, Bu. Kalau Ibu mau cari barang antik, itu loh, Bu. Cari kayu bantalan rel kereta itu bagus, Bu. Banyak yang minat sekarang. Iya, bentuknya tuh antik banget, Bu. Karena kan sekarang bantalan rel kereta itu kan diganti beton. Gitu. Ya, tapi untuk apa? Loh, untuk dibuat meja, dibuat papan, dibuat kursi bisa. Atau malah dibiarin gitu juga malah bagus, so antik. Oh. Di Madiun, di Ngawi, itu banyak banget loh, Bu. Kalau mau belanja biar saya yang belanja nggak apa-apa, bener, Bu, saya nggak nyatut. Emang biasanya siapa yang belanja? Biasanya Pak Muhtar yang belanja, Bu. Lah, ya wes ben wae dia yang pergi. Loh, dia ditarik ke Jakarta yang buat showroom yang di Jakarta itu ya. Kalau di sini kan tadinya mau dijadiin gudang. Kalau jadi gudang ya paling butuh pegawai cuma sedikit, 1 atau 2. Ibu mau kemana? Ke makam? Bukan urusanmu. Jangan nyawur kamu. Loh, aku tuh cuma nanya gitu loh. Ibu kan kalau datang ke makam tuh pasti langsung datang ke 2 makam sekaligus gitu loh. Itu jarang loh begitu, Pak. Don. Oh, apa tuh? Iya loh kamu itu. Iya memang. Tapi ya, dia itu orangnya lugu gitu. Lucu jadinya. Ini cerita si Don lagi ya? Terus gimana? Ya, jadi dia itu janji mau nraktir saya makan karena habis gajian di gudeg yang bukannya jam 2 pagi itu loh. Yang di Margoyodan itu? Iya, Pak Mas Pur tahu? Ya tahu lah. Semua orang di Solo ini tahu kecuali kamu. Iya, Don juga bilang gitu. Tapi kok dia berani gitu ya ngajak saya makan? Katanya karena dia sudah janji sama dirinya sendiri, kalau bulan ini masih gajian, dia harus traktir saya. Kalau nggak dilaksanakan, disulut. Rayu dia. Rayu aneh gitu, rayu. Ya wis, kita ada tangani dulu. Kata Don, sengaja dari sore ndak makan. Saya ngeliat jam, benar-benar dini hari. Loh, kok lurus, Pak? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Awas, Pak. Kiri, Pak. Loh.
cerita perempuan bahu lawean? Loh, ibu enggak makan dong? Jadi kamu percaya itu benar ada? Ya. Nggak percaya sama enggak gitu loh. Bu, udah dimakan gitu? Loh, kurasin. Enak. Apa saya termasuk perempuan bahu lawean ya? Dan saya itu mau diajak ke sana kemari sama kamu karena saya tahu kamu jawabnya pasti jujur kalau saya tanya. Iya. Kalau nggak dimakan, buat aku aja ya. Saya mau udah dipesan ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Apa? Apakah saya termasuk perempuan bahu lawean? Apa enggak? Ya, nggak tahu. Bu, ya udah ini buat aku aja separuh ya. Daripada saya nggak dimakan, boleh ya? Tak ambil aja ya. Ya. Ya, nggak tahu. Mungkin aja itu cuman kebetulan gitu loh. Kalau misalnya kejadiannya sekali itu ya masih bisa kebetulan. 2 kali juga kebetulan. Kalau 3 kali berturut-turut ya mungkin aja bener. Wong itu cerita rakyat kok. Tapi enggak tahu lah. Bu, makan. Oh enak kok. Beneran. Sakit piye? Jadi bener aku perempuan bahu lawean. Wah, kayak gitu kok diurusin loh, Bu. Udah makan aja dulu. Bahu kayak gimana juga tetap aja orang. Terima kasih loh Bu, udah mau mampir ke rumah saya, walaupun setengah dipaksa. Kalau mau ngobrol apa aja juga boleh, Bu. Iya, mau tentang Mas Bram, Mas Tejo, apa aja juga saya jawab, walaupun belum tentu bener loh ya. Jadi, Ya. kalau saya memutuskan untuk menikah lagi, lalu calonnya meninggal, berarti benar. Ya, bukan kebetulan, gitu. Jahat amat ya saya ini, Don. Kalau enggak ya, kau ini koruptor aja Bu, biar pada mati semua, bersih. Saya serius loh, Don. Penting ini. Tapi bener toh? Ya benar. Tapi ya, saya cuman suka mikir aja gitu, kok bisa saya dilahirkan jahat gini. Oh ya enggak tahu, tapi kalaupun benar begitu, pasti ada tolak balanya gitu. Contohnya kayak aku, dulu waktu kecil itu aku mau dikasih nama Bagus, tapi aku malah gatel-gatel gak sembuh-sembuh gitu loh. Akhirnya aku diganti namanya, jadi cungkring, kurus kering gitu loh. Jadi malah sembuh, bener. Lalu, kenapa namamu Don? Ya, itu dari gedon, yang artinya tuh gemuk gitu loh. Biar masuk aku kurus terus. Lah ya sekarang loh, lihat tuh, agak lemot lah. Gitu loh. Pasti ada ralatnya. Jadi apa ralatnya, Don? Ya, mungkin kawin lagi, Bu. Kalau misalnya masih mati, kawin lagi. Mati lagi, kawin terus sampai nggak mati. Kamu punya pacar, Don? Jomblo. Tapi pernah pacaran toh? Ya dulu ya sempat suka sama perempuan, tapi naksir-naksir aja waktu kuliah. Nggak sempet pacaran. Beda sama Bu Mahas yang hampir janda 2 kali kan? Kamu. Iya. Menurut kamu pacaran itu sampai gimana? Ya sampai ciuman bibir. Jadi kita belum pacaran. Kamu itu sebenarnya naksir saya nggak? Ya pasti semua laki-laki itu naksir ibu kok. Ah, masa? Ya iya. Nah, ibu tuh orangnya ayu, kayak raya gitu loh. Kamu itu kalau ngomong suka bikin sakit hati ya? Ya masa alasannya kayak raya? Lu memang kenyataannya kayak raya piye?
Kalau jadi kaya itu Mbok ya nggak usah ngerasa risau atau merasa salah. Udah bagus itu. Kenapa kita nggak pacaran aja, Don? Bu, takut Bu? Takut mati. Takut nggak bisa menghidupi ibu gitu loh. Lawang alat make upnya aja saya nggak mampu beli kok. Hah? Loh memang Pak? Mahal-mahal Pak? Kira-kira Mas Bram tahu nggak ya kita di sini? Ya, nggak tahu. Seperti apa dia di sana juga kita nggak tahu. Contohnya ibuku, aku tuh selalu mikir kalau ibuku tuh bahagia gitu di sana untuk menghibur diri aja. Aslinya bagaimana, apakah dia bahagia atau lagi merengut ya aku nggak tahu. Memangnya kapan ibumu meninggal? Sudah lama. Dulu katanya ibu tuh kena kanker payudara. Padahal tuh orangnya baik banget kok. Sama tetangga baik, sama suami baik, sama anak juga baik banget. Cuman ya orang baik kok matinya malah sengsara gitu loh. Kalau ibunya Bu Mas, piye? Kenapa kamu tanyakan ibu saya? Loh ya, aku kan tadi cerita ibuku. Waktu di persiapan mau nikah sama Mas Bram aja itu gak ada tuh. Sama yang Mas Tejo juga tuh. Belum pernah lihat aku. Selama ini belum pernah ada yang tanyakan saya itu. Gak Mas Bram, gak Tejo, atau yang lain. Maksudmu apa? Kamu dengar apa soal ibuku? Memang salah ya nanya ya? Maksudku tuh ya, aku nanya, loh, Bu, hah? Bu? Saya hanya tahan 1,5 hari marah sama Don. Sudah itu ya baikan lagi. Saya membawakan makanan. Malah dibilang, Mbok ya kamu sesekali masak sendiri, belanja sendiri. Perempuan kok nggak bisa masak. Kelihatannya malah serius, Pak. Kalau tidak ada lampu hijau dari Mahas, orang bakal kelakon. Siapkan saja. Bapak nggak coba bicara dulu sama Mahas, biar ada kepastian. Memang Bapak mau berangkat jam berapa? Iso ditunda. Masalahnya, Mahas mau membicarakan oporan. Mau. Dari tadi aku nggak lihat Mahas. Halo? Tidak ada itu, Bu. Non Mahas tidak ada di sini. Hah? Don? Oh, Gendon. Sepertinya sedang mencari kayu rel kereta api. Halo? Halo? Terima kasih, Bu. Bu Nani nih loh. Kelihatannya kok sungguh sopan. Kamu kenapa bertanya soal ibu? Ya, nanya asal nanya gitu. Oh, tak pikir mau datang untuk melamar. Bulan depan, akhir, mau aku. Nunggu gajian ya? Iya, sekalian dapat arisan. Serius kamu? Iya. Apa tuh? Kamu itu lucu juga. Oh, dikit-dikit aku dibilang lucu. Aku serius kok. Ya habis nunggu gajian sama arisan itu kan lucu. Lu ya kalau enggak mau dapat uang dari mana? Bu, ini semua sawah-sawah yang luas di sini itu punya ibu juga ya? Jangan-jangan ini kereta juga punya ibu, kaya banget. Dan mulai sekarang kamu nggak boleh nyindir soal harta benda. Aku nggak suka.
banyak hal yang lebih penting daripada nyindir soal harta benda bapak. Aku tuh kok selalu dilarang. Kemarin aku nggak boleh ngomongin soal ibunya ibu. Sekarang aku nggak boleh ngomongin soal harta bapak. Mau ngomong apa, Den? Dan jadi setelah nanti kamu dapat arisan, kamu mau menemui ibu saya untuk melamar. Nggak mau banget. Kalau ditolak, ya udah. Kita lamar aja ibunya kalau anaknya nggak dikasih. Kamu tuh nggak pernah bisa serius. Ibu yang nggak serius, mosok kalau nanya kalau ditolak. Kalau ditolak ya biasa saja lah. Wong itu udah biasa, nggak mengherankan. Memang kamu sayang sama aku? Apa begini tuh masih kurang jelas? Bener gitu, kamu mau kawin sama aku? Bener. Bener mau nikah sama aku? Bener banget. Tapi kamu tahu resikonya tuh? Tahu. Paling diomongin sama orang kalau dapat laki-laki miskin gitu toh. Bukan itu, Don. Apa? Ya, kalau seminggu sebelum kita menikah, tiba-tiba kamu meninggal. Ya, kalaupun misalnya harus mati ya nggak apa-apa. Wong aku mati buat orang yang aku sayang. 1 jam dari sekarang aja kalau matinya nggak apa-apa. Aku matinya bahagia kok. Ya. Mulai hari ini kita jadian itu. Jadian? Wah. Cuman bibir dong. Kita ke rumahnya ibunya Bu Mas ya? Oh ya, kalau gitu kita pulang bawa mobil. Lu ya nggak usah. Saya cuma bisa ngelakuin 2 hal kalau di dalam mobil. Dorong kalau misalnya mogok sama ngisi air toh, itu doang. Dua-duanya nggak diperlukan. Gitu? Rumahnya ibunya Bu Mas di mana kan? Tawangmangu. Bisa pakai beca? Bisa. Oh, ya wis. Tapi tukang becanya mati. Loh. Nama ibuku Murdiningrum Kusuma, dikenal dengan nama Bungur. Ibu sebenarnya istri kedua bapak. Istri pertama bapak adalah kakak kandung ibu. Saya menyebutnya Bude. Tidak lama setelah bapak menikahi ibu, Bude meninggal karena kesedihannya. Ibu merasa berdosa pada Bude. Lalu kemudian juga memilih menjauh dari bapak, menyendiri. Beliau ingin selalu dekat dan merawat kuburan Bude di sini. Jangan sampai Bapak tahu. Telepon Don saja. Kalau Mas, pasti dia sengaja nggak menjawab. Don nggak punya HP. Jadi gini, misalnya kalau ada malaikat pencabut nyawanya itu standby, gitu, ya dia kan nggak tahu apa kita beneran mau nikah apa enggak. Gitu. Dia pun masih ragu-ragu. Apakah nyawaku ini mau dicabut atau enggak? Ya kalau kita mau nikah, ya udah langsung aja pergi. Kayak misalnya contohnya Mas Bram. Sebelum kamu nikah itu kan kamu udah buat undangan, semua orang udah tahu. Dia pun tahu. Tejo, sebelum kamu nikah, semua orang tahu. Ya dia juga tahu. Jadi nanti kalau kita tuh diem-diem aja gitu. Ya. Boleh Don, aku tuh nggak tahu kamu guyonan atau kamu serius. Gak ngerti aku nggak pernah ketemu orang kayak kamu. Tapi ya, kata-katamu itu bikin tenang, lega, seneng gitu dengernya. Mosok sih? Ibu ndak dicari-cari? Manggilnya ndak usah pakai Bu.
Loh, harus begitu. Supaya malaikat pencabut nyawanya itu nggak tahu kalau kita udah berubah gitu loh. Don termasuk bersih. Sebelum bekerja pada kita, dia tinggal menyelesaikan skripsi, pernah mengajar, dan ditinggal sama ayahnya waktu dia masih kecil. Dekat sekali dengan ibunya, sampai akhirnya ibunya menikah lagi. Dia punya cicilan motor yang ternyata motornya dibawa kabur oleh ayah tirinya. Memiliki keinginan untuk punya ayam, selera makan biasa, tidak ada olahraga khusus, dan kerjanya baik, juga jujur. Kami tidak terlalu khawatir kalau Mas dilarikan atau diculik. Melainkan kita perlu persiapan kalau memang dia mencintai. Atur semuanya. Jangan sampai Mas tahu. Tapi menurut Bapak, Mas kemana? Mas sendiri tidak merencanakan semua ini. Apalagi siapa nama anak itu? Perkenalkan Bu, nama saya Gendon, pegawainya Bu Mahas. Ibu itu tidak pernah mau bicara. Oh, ya malah bagus. Mengurangi dosa berarti. Mau ngomong apa kalau mau ngomong juga? Paling cuma nanya, "Lah Gendon, kamu tuh gajinya berapa?" Segitu. Ngawur. Loh iya toh? Ya enggak perlu basa-basi. Bunga itu tidak memerlukan basa-basi. Nah dulu waktu Mas Bram kesini, Bu Mur tanya apa sama dia? Ngawur lagi. Kenapa? Mas Pram tidak pernah kemari. Oh, nggak pernah? Oh, yang satu lagi, Tejo? Tejo apa lagi? Nggak pernah juga? Pacarmu yang lain? Cemburu ya kamu? Cemburu? Aku tuh nggak pernah cemburu kok, pengen tahu aja. Oh, cuman aku pernah sekali cemburu. Waktu ibuku tuh mau kawin lagi, itu toh. Ini ibumu nggak nawarin makan apa? Laper ya? Isinya sama dengan yang sebelumnya, Bu. Cuma ditambah surat agar Gendon melakukan general check up seluruhnya, termasuk pemeriksaan spermanya. Nah, cek yang digunakan hanya bisa dari satu rekening saja. Selebihnya mobil atas nama dia. Pengelolaan toko barang antik. Nah, ditangani. Kalaupun ada nanti permintaan, paling-paling dia minta tambah modal lah. Berapa kira-kira, Bu? Halo? Belum pulang juga? Aku tidur di sini aja ya. Loh, kok begitu? Loh ya begitu. Ya aku mau tidur di kamar, tapi sendirian. Loh, terus aku sama siapa? Loh ya sama ibumu tuh. Jangan cuma satu. Loh ya mending seranjang sama ibumu daripada sama aku. Ah, kamu tuh suka bingungin gitu. Apa? Kelihatannya kadang-kadang sayang gitu. Loh ya memang. Loh tapi ini kayak sekarang. Apa? Aneh. Loh, kalau nggak aneh ya bukan cinta namanya. Kalau masih bisa dipahami dengan nalar, ya itu bukan cinta. Cinta tuh harus bisa mengatasi akal sehat di atas nalar. Gitu. Contohnya? Ya kok jauh-jauh? Ya kamu. Bisa jatuh cinta sama aku tuh udah nggak masuk akal. Orang tuh pasti ngiranya tuh aku pakai pelet. Gitu? Ya wes biarin aja. Bapak. Bapakku? Iya bapakmu sama budemu. Lalu ibumu, gitu?
Ibuku juga mosok mau nikah sama orang yang tua banget, lebih tua dari bapakku. Kelakuannya aja nggak jelas, kerjaan aja nggak punya, tapi ibuku tetap aja seneng. Ibumu kalau dipikir-pikir kok mau gitu tinggal di sini, betul? Jauh, sepi, tapi ya mungkin ibumu tuh ya bahagia di sini. Mungkin ya ada kenangan indahnya, kenangan yang istimewa. Jadi ya dia seneng. Ya aku tidur sama ibu aja. Ya masa aku yang tidur sama ibumu? Masih mau di sini sampai pagi. Ya udah, kalau kamu mau di sini ya rapopo. Tapi kalau aku ngantuk aku tidur di kamar ya. Tuh kan, aneh lagi kan kamu? Kamu tuh. Berarti memang kamu tuh pengen di sini sampai pagi sama aku, ya toh? Ya emang. Tapi nggak apa-apa ngomong aja terus, aku senang dengernya. Soalnya nih ya, kalau aku di rumah sendirian gitu mau tidur biasanya sepi. Gak ada orang, gak ada yang cerita gitu, gak enak. Kenapa, Don? Oh, enggak, aku tuh cuman ngebayangin gitu. Kamu kalau merem tuh kamu masih ayu apa enggak ya? Loh, elek ternyata. Wah, aku ganti tuker aja. Bercanda, guyon. Oh, kamu mau aku nasib sama ibu? Oh, jangan. Don, kamu jangan tinggalin aku ya? Ya enggak tuh. Jangan kawin lagi. Oh, kamu tuh ngedoain kok gitu. Mbok ya doain aku tuh jangan mati gitu loh. Sugeng enjang umur. Bu itu ya, selalu jalan setiap pagi sama sore keliling sini. Sampai ujung sana. Walaupun lagi gerimis gini. Dan? Kamu tadi nyembah ibu ya? Ibu keberatan? Ya aneh aja. Oh, semuanya dianggap aneh. Aku tuh dari dulu selalu pengen punya ayam jago. Dulu aku punya satu waktu kecil. Iya, aku tahu. Tahu? Kamu udah cerita 10 kali. Sebanyak itu? Iya, yang disembelih itu kan? Iya. Aku tuh suka heran. Kok waktu nikahan ibuku tuh padahal ayam banyak. Kok ayamku juga ikut disembelih? Ya enggak usah diinget-inget. Iya, makanya aku ngerti perasaan kamu tuh kalau lagi keinget Mas Bram sama Tejo. Ya kan sekarang udah ada kamu tuh. Aku tak pergi dulu ya. Gerimis gini, berangkat kerja kamu? Lah iya, aku kan pegawai. Nanti sore aku balik lagi. Wes gak usah ke toko lah, Don. Jauh, gerimis lagi. Gak boleh ngomong gitu, nanti kalau tukang nyabut nyawanya denger piye. Tapi sarapan dulu ya? Oh, nggak bisa. Aku puasa Senin Kamis. Untuk apa? Loh, untuk jaga diri. Aneh lagi. Wes ya. Jadi saudara tanda tangani yang sudah saya beri tanda. Tapi sebaiknya dibaca dulu dan dipelajari. Nah, ini kan untuk menjaga hubungan saudara Gendon dengan Mas Mara. Nah,
juga untuk menjaga, menjamin bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke belakang hari. Ini udah termasuk kalau saya mati, saya dapat pengkuburan yang layak ya. Dulu masnya juga tanda tangan kayak gini, kontrak kayak gini, tanda tangan gitu ya. Maaf lo ya, kalau ininya tak bawa dulu terus nanti saya pelajari gitu, nanti baru saya kasih konsep lagi, boleh nggak konsep dari saya? Surat pernyataan. Dengan ini saya menerangkan secara sadar dan sebenarnya bahwa 1. Saya mencintai Mahasmara dengan tulus dan tidak akan melakukan gugatan apapun atas resiko yang saya terima. 2. Bahwa saya tidak bersedia diberi harta warisan atau hibah atau hadiah. 3. Bahwa kebahagiaan utama saya adalah hidup bersama Mahasmara. Demikian surat ini saya buat secara sadar dan sebenar-benarnya. Monggo Pak RT dan Bu RT tanda tangan sebagai saksi di sini ya. Ini ceritanya nak gendon mau jadi TKI atau apa toh? Wah, gak ngerti Bu. Monggo Pak, ditanda tangan di situ. Ada namanya itu ya. Sesesesek, you know. Mas tahu surat ini? Don pasti cerita. Menurut kamu, apa Don bisa dipercaya dengan apa yang dinyatakannya ini? Mahas pasti akan takluk kalau dia membaca surat ini. Tanpa surat itu, Mas sudah takluk, sudah menurut. Sekarang dia ada di Tawangmangu karena disuruh Don. Siapa yang bisa mempengaruhi Mas sampai seperti ini? Sampai kapan dia di sana? Aku sudah bilang kalau Mas dicari Bapak, tapi dia menjawab, kan Bapak tahu aku di sini. Bu Mas cari Ibu. Pamit ya Bu. Mas di mana? Di makam Budi, sedang dijemput. Baik, tadi sudah kita dengarkan semua niatan Don untuk menikahi Mahas. Malah Don sudah membuat surat pernyataan. Dan kita semua sudah menyetujui. Lah sekarang ini berarti tinggal menentukan hari dan tanggal baik. Bapak, terima kasih berkenan datang. Juga Mbak Nani, Mas Pur. Terutama Ibu. Saya sangat mencintai Don. Saya belum pernah merasa sebahagia ini dalam hidup saya. Dan saya tidak mau kebahagiaan ini pergi dari hidup saya.
Untuk itu, saya memutuskan untuk tidak menikah dengan Don. Saya nggak mau Mas Gendon mati. Maafkan saya, Bapak. Bapak, nyuwun gunging samudra banget sami, Bapak. Iya. Iya. Anakku. Mau ngomong jujur ya sama kamu. Kamu tuh kalau cemberut itu kelihatannya jelek, cuek. Bukan Don yang selalu optimis, selalu ceria, punya segala macam jurus ralat. Aku tuh nelongso, sedih. Aku pikir ibu tuh menolak dinikahi untuk mengelabui. Ternyata itu beneran ya? Karena aku tuh cinta sama kamu. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Lebih baik aku patah hati, remuk redam, tapi kamu tetap hidup. Kok aku rasanya ada yang salah. Kalau ibu ya memilih untuk patah hati, ya berarti lebih mencintai penderitaan daripada aku tuh. Kita mau nikah itu salah. Lawang kitanya aja saling mencintai. Berapa kali sih aku harus ngomong sama kamu? Aku tuh cuma sayang sama kamu, cinta sama kamu, gak mau kehilangan kamu. Berapa kali lagi aku harus ngomong? Ya mau ratusan kali ngomong juga tetap nggak meyakinkan kok. Ah, kamu tuh ngeyel. Kalau nggak mau patah hati ya bisa jatuh cinta. Kalau takut mati ya berarti ibu nggak sungguh-sungguh, nggak tulus. Aku tuh cuma mau nikahin ibu aja. Kalaupun harus mati ya rapopo, aku juga nggak bakalan nyesel kok. Bersedia mati untuk aku. Nah, kalau ibunya mau dinikahi, kalau enggak ya buat apa? Masa aku mati nggak ada jumrungannya kenapa? Kapan, Dan? Kapan ya? Sekarang hari Ibu. Piye? Takut ah. Loh kok takut? Oh gini aja. Gimana kalau kita tiduran bersama dulu seperti layaknya pasangan suami istri. Jadi aku udah ngerasain jadi suami kamu, kemudian mati. Mau gitu kamu? Oh ya mau, aku laki-laki kok. Pakar, aku tak pergi dulu ya. Monggo Pak. Don, kalau menurut saya mengambil kayu itu sebaiknya tidak usah kamu sendiri. Siapa saja itu kan bisa. Oh, yang nggak bisa. Itu bedanya Pakar sama saya. Oh, tak pergi dulu ya. Don, aja lu ngasih toh, Pak. Wes tenang ae.
Duh, iya. Mas. Apa? Halo? Bu Mahas. Wonten apa ta, Bu? Hah? Gendon? Sudah berangkat? Nggih. Lah terus pundi, Bu? Lah terus niki pripun? Oh ya sudah, ya sudah. Duh, Mbak. Ini saat-saat yang paling gawat, Mbak. Mas Bram sama Tejo meninggal seminggu sebelum pernikahan. Saya cuma takut Don bernasib sama. Aku juga takut. Tapi udah, kamu tenang dulu. Mbak coba hubungi Mas Pur. Sekarang dia lagi di Polantas. Siapa tahu bisa menghentikan ini semua. Kamu tenang dulu ya. Bagaimana? Yang dari timur udah jalan? Kalau dari Madiun? Aku tunggu kabarnya segera. Ya, Mbak. Masih harus nunggu. Ngebut nih. Wah, Pak, mikir dulu, Pak. Wah, parah ini, Pak. Coba pakai ambulans dulu, Pak. Mas Pur. Mbak, beneran kejadian kan? Halo, Mas Pur? Iya, gimana? Rumah sakit? Iya, ya. Oh, ampuni dosa kami ya Allah. Mas, Mas. Selamat siang, Bu. Oh, iya ya, Bu. Ya. Iya, Bu, ya. Ya. Bu, Mas, stop, Bu. Pak, gendon, Pak. Gendon, Pak. Iya. Mas Pur? Nggak ada. Nggak ada gimana? Yang benar kamu, Mas. Ya udah, aku coba hubungi Mas. Halo? Gimana? Gak ada. Oh iya, wes. Masih mahal, biasanya nggak semahal itu. Cuma terakhir ya. Gendon! Hehehe. Apa? Apa-apa kamu? Masih hidup tuh? Oh, kata. Gendon bener kan? Gendon, apa? Oh, masih hidup kan? Enggak, Gendo Ayu. Aku tuh udah jadi hantu loh. Aduh, kamu. Tuh kamu nubruk-nubruk aneh. Wah, kamu datang ayamnya jadi mahal mesti. Iya.
Ya wes ben wae larang. Aku suka dipanggil gendong, Mas. Aduh. Mas, jadi piro? 50? 1.000, Mas. 1.000? Iya. Wah. Bukan. Gara-gara kamu jadi mahal. Iya, tanggung jawab kamu.